hanya ingin memastikan bahwa ada keberlanjutan proses pengembangan, kampus kurikulum kita harus berbasis outcome based education. Nanti outcome based education itu diturunkan menjadi OBC, outcome based curriculum. Nanti diturunkan lagi menjadi outcome based teaching and learning, kemudian diturunkan lagi menjadi outcome based assessment and evaluation. Jadi kita melanjutkan, makanya tadi kurikulum merdeka dilanjutkan oleh kurikulum berdampak dalam konteks yang lebih real, bagaimana masyarakat terlibat di dalam penyelesaian masalah masyarakat melalui case method atau project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobu, Wassalam. selamat datang kembali di U-Talks, Unila Talks, dari inovasi menuju kampus yang berdampak. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan salah satu topik yang sangat strategis dan juga relevan dalam pengembangan transformasi kurikulum yang berdampak dan berkelanjutan. Untuk membahas itu semua, kita sudah kehadiran seorang yang sangat luar biasa, sangat pakar di bidangnya. Beliau biasa disapa Prof. Abe. Selamat datang Prof. Abe di Selamat datang. U-Talks. Selamat datang, Mas. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Di tengah kesibukan, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di Unila Talks. Baik, rekan-rekan semua, Prof. Abe ini merupakan seorang kepala lembaga penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran di Universitas Lampung. Artinya beliau sangat menguasai berbagai seluk-beluk tentang kurikulum maupun penjaminan mutu di Universitas Lampung. Untuk membuka, Prof, sebelum kita masuk kepada topik yang sangat strategis, yakni transformasi pembelajaran yang berkelanjutan dan berdampak, saya mau tahu dulu, bagaimana awal mula kehidupan Prof dari kecil hingga bisa menjadi seorang guru besar yang sangat luar biasa, salah satu ilmuwan 100 besar paling berpengaruh di Indonesia. Bagaimana, Prof? Terima kasih. Iya, saya sebetulnya lahir dari keluarga biasa saja, tapi memang kami dulu di kampung, saya asli kelahiran Rangkas Bitung, Banten. Rangkas Jadi Bitung. memang suasana religius itu sangat kental di keluarga, sehingga sebagian besar keluarga saya berkarir di semuanya hampir guru, dulu guru madrasah. Jadi saya salah satu yang berkarir di jadi lebih umum gitu ya. Dulu sempat nyantri, Prof? Ya sempat karena Sempat nyantri. di Kobong, misalnya kalau kan di Oh, Kobong. Eh, saya juga alhamdulillah dikaruniai ya sama Allah ya sedikit kemampuan barangkali ya dari SD, SMP, SMA saya selalu mendapatkan ranking terbaik di sekolah. masih di Sehingga Rangkas Bitung tuh, Prof? masih saya SD, SMP, SMA semuanya negeri di Rangkas Bitung. Eh, Kemudian saya juga masuk perguruan tinggi di Unila ini pilihan saya dan itu juga masuk tanpa tes tuh. Waktu itu namanya PMDK ya. Ya, PMDK dulu. PMDK dulu namanya. Itu ya. Bukan Persatuan Mahasiswa 12 Kredit ya, bukan. Tapi memang udah waktu namanya PMDK, Penelusuran Minat dan Kemampuan Akademis kalau Hmm. nggak salah. Jadi tanpa tes dan saya kemudian kuliah sebagaimana melaksanakan kurikulum dengan baik. Waktu itu di FKIP Universitas Lampung, saya termasuk mahasiswa yang paling cepat menyelesaikan kuliah. Waktu itu Hmm. S1 3,5 tahun itu jarang. Jadi saya menyempatkan 3,5 tahun dan Tahun berapa saya itu, Prof? tahun 92 saya selesai. 92 Dari selesai. masuk 88, tahun 88. Kemudian saya waktu itu direkomendasi oleh ketua prodi, kajur, dekan untuk tetap di FKIP dan saya eh, juga direkomendasi oleh universitas saat itu dan saya diminta untuk membawa sendiri berkas besar ke Jakarta dan alhamdulillah saya mendapatkan SK sebagai dosen di tahun 1993. Hmm. Kemudian saya sudah janji saya kalau saya diterima jadi dosen waktu itu sama dekan saya langsung S2. Jadi 2 tahun setelah itu 95 saya S2 di Fisika Institut Teknologi Bandung. Jadi ITB. di ITB saya juga normal selesai Berarti fisika murni ya? fisika murni. Ya, saya waktu itu ngambil fisika material elektronik khusus bidang superkonduktor. Bidang yang sangat waktu itu masih baru-baru betul. Karena selama ini kajian kan lebih banyak kepada konduktor, tapi ini superkonduktor.
Tapi karir karena di FKIP saya lanjutkan S3 saya di, pendidikan IPA, konsentrasi pendidikan fisika Di universitas? di Universitas Pendidikan Indonesia Oh, di di Bandung juga, Bandung. iya. Dan saya selesai di tahun 2010. Nah, setelah itu saya terus berkarir dan saya termasuk yang beruntung karena, eee, saya tidak menapaki lektor kepala. Waktu itu ada boleh, Lompat ya, Prof, ya? lompat jabatan dari Lompat lektor jabatan. ke guru besar. Oh, iya. Jadi saya lompat satu jabatan tidak melalui lektor kepala, tapi dari lektor langsung ke guru besar Oh, waktu itu. luar Tapi biasa. sekarang nggak boleh lagi Nggak aturan boleh, itu. sekarang aturannya Dan susah. itu memang ketat sekali karena waktu Mhm. itu minimal punya 4 tulisan kita di jurnal Scopus. Mmm, Ya, dan saya dulu berkarir secara akademik, dan sampai saat ini saya, di Universitas Lampung, masih memiliki, Sintas skor overall, tertinggi di Unila. Jadi masih sekitar 5.300-an lah wow, jadi itu sulit sekali. saya kira mungkin itu perjalanan karir saya sampai ke guru besar ya. Oke, luar biasa. Jadi perjalanannya sangat inspiratif di mana ini membuktikan bahwa ketika kita punya kemauan yang keras, bisa belajar dengan cerdas, itu mimpi-mimpi untuk menjadi seseorang yang bisa punya manfaat besar bagi orang lain itu akan terwujud ya, Prof, ya. Insyaallah. Terutama dukungan dari orang tua seperti apa, Prof, dulu? Iya, iya karena ya sosok, guru ya jadi ke Mhm. mana-mana jadi mungkin, luar biasa jadi saya terus dimotivasi. Cuman kebetulan waktu itu kan ibu saya masih usia, 5 tahun beliau meninggal ya, jadi saya Mmm, lebih banyak dididik oleh, eee, ayah dan, kakak-kakak saya. Kebetulan saya 7 bersaudara, saya nomor 6. wow, banyak. Iya, iya, Oke, baik Prof. Kita, masuk kepada topik yang akan kita didiskusikan siap. pada sore hari ini. Ini sangat penting karena kaitannya dengan transformasi pembelajaran dan juga kampus berdampak dan berkelanjutan. Iya, Dan ini adalah merupakan leading sektornya mungkin kalau di Unila adalah Prof. Abe sendiri begitu ya. Sebenarnya apa sih Prof. yang dimaksud dengan transformasi pembelajaran dan kenapa topik ini saat ini justru menjadi sangat sering dibicarakan gitu Prof? iya. Makna transformasi itu, bukan berarti, evolusi seperti perubahan yang sangat, drastis ya, tetapi ini hanya melanjutkan dari, program kurikulum merdeka menjadi kurikulum berdampak. Hmm, Jadi ini hanya lanjutan dan, saya kira ini, pemerintah, terutama Kemendikbudristek itu hanya ingin Kemendikbudristek ya, ya, ini, hanya ingin memastikan bahwa ada keberlanjutan proses pengembangan, kampus yang tadinya kampus merdeka yang orientasinya pada, proses, bagaimana memastikan mahasiswa sampai dia lulus, sampai dia, mendapatkan pekerjaan, atau dia berwirausaha, atau melanjutkan studi, itu betul dikawal. Nah, kelanjutan dari itu maka ingin, pemerintah memastikan dari sejak mahasiswa sampai mereka juga, eee keluar sebagai mahasiswa lulus begitu ya, itu betul-betul, eee, tertata dengan baik sehingga basisnya adalah outcome outcome atau berbasis, berbasis, apa namanya, eee, tujuannya tercapailah gitu. mhm. Jadi outcome based education itu kan jadi berbasis OB istilahnya gitu ya sekarang ini, menitik beratkan kepada luaran. Jadi proses dianggap sudah selesai, sudah baik, sudah bagus, sekarang prosesnya adalah bagaimana menjadikan sebuah perguruan tinggi betul-betul, memperhatikan, luaran dari proses itu supaya terjamin gitu ya, terjamin bahwa mahasiswa betul-betul bisa, melakukan perannya selama jadi mahasiswa, kemudian setelah selesai jadi mahasiswa. Artinya ini memang sesuatu yang continue. Jadi selama mahasiswa pun didesain kurikulumnya harus berdampak gitu, harus memberikan solusi kepada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Mmm, Maka kurikulum itu ditata sedemikian rupa, lanjutan dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum berdampak ini sebetulnya, penekanannya pada bagaimana mahasiswa berkontribusi kepada, apa namanya, eee, menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, oke gitu. Prof. Iya, Jadi secara mendasar sebetulnya perbedaan antara kurikulum Kampus Merdeka yang dicanangkan sebelumnya dengan gerakan kampus berdampak ini secara mendasar perbedaannya apa iya, dan persamaannya apa Prof? Gitu. iya. Jadi perbedaannya terletak
sebetulnya pada penggunaan istilah kurikulum kompetensi berbasis kompetensi dengan kurikulum berbasis outcome. Hmm, hmm, Nah, jadi makanya tadi dasarnya kompetensi itu kan benar jaga prosesnya hmm, hmm, dijaga hmm, hmm. gitu ya, dengan harapan juga luarannya Adalah outputnya berdampak. jadi bagus. Tapi sekarang kita ingin orientasinya luaran dulu seperti Hmm, apa yang diinginkan hmm, gitu. hmm. Nah, nanti proses itu betul-betul menyesuaikan dengan luaran yang akan kita hasilkan gitu kan seperti itu. Jadi semuanya berbasis luaran. Kadang-kadang gini kan kita kalau proses ternyata tujuannya tidak tercapai, Walaupun prosesnya sudah prosesnya berjalan sudah gitu ya. berjalan. Nah, jadi pastikan bahwa setelah luaran itu dipastikan maka proses itu kan mengawal sampai menjamin luaran itu akan tercapai. Tercapai tujuan itu tercapai begitu. Jadi Hmm, hmm. agak sedikit kalau ini desainnya sudah di awal tapi ini desainnya betul-betul menyesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Oke, Gitu. oke. Jadi bisa saya simpulkan bahwa bila itu kampus Merdeka itu fokus pada pengembangan kompetensi skill dari individu Iya, mahasiswa. betul Sementara gerakan kampus berdampak ini lebih fokus kepada dampak apa yang dihasilkan betul. oleh mahasiswa kepada persoalan-persoalan. Apakah mampu Iya, memberikan solusi, terutama betul kampus. Seperti itu kurang lebih ya, betul, Prof ya. iya. Oke, menarik sekali, Prof. Lalu sebetulnya bagaimana? Sebetulnya kesiapan dari Universitas Lampung sendiri yang selama ini mungkin sebetulnya secara langsung maupun tidak langsung, walaupun tidak disebut sebagai kampus berdampak, sudah banyak sebetulnya melakukan hal-hal sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni kampus berdampak. Nah, bagaimana kesiapan Universitas Lampung? Iya, kita dimulai dari kesepakatan dari pimpinan ya, bahwa kita akan memulai kurikulum baru di tahun 2025 ini berdasarkan KPT yang sudah kurikulum perguruan tinggi yang sudah disusun oleh Kemendikbudristek itu KPT 2024 dan acuan utama untuk penyusunan kurikulum ini adalah Permen Dikbud nomor 53 ya. Jadi Permen 53 masih belum direvisi kebetulan gitu ya. Hmm, Nah, di situ memang ditegaskan bahwa kurikulum kita harus berbasis outcome based education. Nanti outcome based education itu diturunkan menjadi OBC, outcome based curriculum. Nanti diturunkan lagi menjadi outcome based teaching and learning, kemudian diturunkan lagi menjadi outcome based assessment and evaluation. Nah, makanya ini kan keseluruhan ini sampai kepada bagaimana mengakses dan mengevaluasi luaran sudah kita tetapkan tadi apakah tercapai atau tidak. Nah, ini Unila mencoba untuk memulai dari program studi untuk mengembangkan kurikulum dalam konteks berdampak gitu ya. Jadi seluruh prodi sekarang sudah mencoba untuk apa namanya mengembangkan kurikulum itu dan sudah hampir ya 90% lah sudah selesai sekarang ya. Dan itu memang juga diawali oleh pembentukan tim kurikulum di universitas yang akan mengawal seluruh proses transformasi kurikulum itu di seluruh prodi. Dan kita juga eh, sekarang ada hal yang baru untuk supaya berdampak itu muncul di kurikulum di prodi. Kita menyediakan apa yang disebut sebagai enrichment course dari tim universitas. Jadi mata kuliah yang membuat mahasiswa bisa berperan secara praktis ya selama mereka berkuliah. Seperti misalnya mata kuliah design thinking. Itu enrichment course yang harus bisa diambil oleh mereka. Walaupun ini pilihan, tapi ini memberikan apa namanya nuansa baru di dalam proses bagaimana ketika nanti ada masalah di masyarakat, lalu dimulai dengan dia empati, kemudian mendefinisikan masalah sampai dia membuat prototipe masalah selesaikan itu dan dia bisa betul-betul berdampak gitu solusinya di masyarakat. Nah, itu contoh beberapa enrichment course yang dibuat oleh tim universitas yang harus diadopsi ke dalam kurikulum prodi. Jadi kita betul-betul sudah mempersiapkan beberapa termasuk mata kuliah wajib di fakultas juga begitu. Jadi kita inginkan bahwa sesuai dengan kekhasan dan keunggulan prodi masing-masing, maka konsep berdampak itu harus muncul di mata kuliah. Sehingga bukan sekedar slogan tapi memang menjadi di mata kuliah, hmm. jadi diintegrasikan. Walaupun misalnya hanya bahan kajian, mata kuliah namanya apa saja tapi itu bagaimana mereka bisa langsung itu di luar program magang berdampak ya. Tapi itu berbasis mata kuliah. Jadi mata kuliah itu harus terintegrasi betul sehingga
Karena kan dibolehkan dalam tugas terstruktur, tugas mandiri, mahasiswa tuh ke masyarakat gitu kalau bisa, seperti itu. Oke, eee, sebetulnya Prof kan selama ini sebagai kepala LPMPP senantiasa mendampingi ya secara langsung dalam, prodi-prodi itu bagaimana membuat kurikulum, menyusun kurikulum segala macam, selalu mensupervisi. Nah, sebetulnya apa saja Prof, tantangan nyata yang dihadapi oleh kampus untuk melaksanakan gerakan Kampus Merdeka dan juga bagaimana kampus ini strateginya untuk Mmm. menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu Prof? Iya, yang pertama kan harus dibangun sinergitas oleh prodi. Karena gini, sehebat apapun produk yang dihasilkan oleh prodi seperti, mahasiswa lulusan, itu kan harus disinergikan dengan, apa yang disebut dengan DUDIKA, dunia industri, Dunia usaha. dunia usaha, dunia kerja, gitu ya. Ditambah lagi mungkin, kita bisa mengidentifikasi potensi-potensi mahasiswa yang memang mereka punya, potensi menjadi wirausahawan misalnya seperti itu. Oleh karena itu, di sinilah kejelian sebuah program studi ya. Pertama kan memang salah satu, syarat bagaimana kurikulum itu dibentuk dengan baik, itu kan harus ada, peran stakeholders di situ, terutama DUDIKA. Nah, jadi bahan kajian sama metode tertentu kan yang mereka butuhkan sekarang apa, di situ sinergitasnya. Mmm, Nah, selama ini kan, kita barangkali, secara saintifik lah bolehlah bahwa ini perlu gitu. mmm, Tetapi kan di lapangan yang membutuhkan mereka. Oleh karena itu pertama itu sinergitas dulu. Yang kedua, jangan lupa prodi harus benchmark dengan, prodi yang sejenis di luar. Benchmark ini bisa langsung dipelajari, biasanya kan ada asosiasi prodi yang sama tuh, pasti pasti punya itu. Mereka punya mengeluarkan, capaian pembelajaran yang memang, ciri khas dari asosiasi prodi itu juga harus diadopsi dengan baik, karena itu kan menyangkut, apa namanya, bidang keilmuan yang sama. Tetapi yang harus diperhatikan tuh kekhasan, karena misalnya satu prodi yang sama di Unila dengan di luar Unila, kan begitu. jadi harus ada uniqueness-nya, keunikan. Keunikannya itu yang membuat memang dia unggul gitu ya. Nah ini yang harus betul-betul diperhatikan oleh setiap prodi sehingga dia tidak merasa khawatir ketika misalnya katakanlah, eee, salah satu jurusan di kita akan bersaing dengan jurusan yang misalnya, universitas-universitas yang sudah bagus di Jawa itu kan, tidak khawatir karena Mmm, punya uniqueness dan punya keunggulan tersendiri gitu. Jadi, itu yang mungkin harus dibangun di dalam kurikulum yang baru ini dan itu sudah, saya sudah memantau dengan tim di universitas dan memang, hampir semua prodi sekarang, sudah menyediakan layanan kurikulum yang, berdampak gitu ya dan itu akan lebih membuat, mahasiswa bisa melakukan eksplorasi di lapangan ya, di masyarakat, sampai mungkin ya tadi, kita inginkan mereka sudah sampai kepada, proses bagaimana membuat prototipe untuk menyelesaikan masalah di masyarakat, tidak lagi teori-teori gitu. oke Prof. Eee, yang diharapkan sendiri dari gerakan kampus berdampak ini, peran dari dosen dan mahasiswa dalam yang pada akhirnya diharapkan gerakan ini bisa benar-benar berdampak, itu apa Prof yang diharapkan kepada dosen dan mahasiswa sendiri? Apa Iya peran mereka? iya, saya kira dosen kan jelas perannya tridharma ya, penelitian, pengabdian, pembelajaran. Nah, biasanya kan orang berpikir, menghadirkan diri di masyarakat hanya aspek pengabdian saja. Sebetulnya bisa dimulai dari penelitian. Penelitian yang baik kan harus didiseminasikan. Mmm, Nah, diseminasi penelitian itulah yang, seharusnya menjadi sebuah kegiatan pengabdian masyarakat. Artinya penelitian itu jangan hanya terbatas di laporan atau mhm, publikasi, karena yang membaca publikasi itu, ya hanya segelintir orang yang sesama ilmuwan gitu ya, biasanya begitu. Tapi diseminasi di masyarakatnya itu harusnya terjadi gitu kan, itu yang bisa diadopsi langsung oleh masyarakat, mhm, begitu. Jadi, saya kebetulan punya pengalaman, karena kebetulan saya orang pendidikan ya, begitu kami bisa menghasilkan model pembelajaran baru, inovasi media pembelajaran baru, kita langsung diseminasi ke MGMP, musyawarah guru mata pelajaran yang sesuai, misalnya fisika. mhm, Itu kita langsung dalam bentuk pengabdian masyarakat atau memang, rutin mereka mengundang kita sebagai, narasumber untuk kegiatan, professional development mereka. Jadi hal-hal yang baru misalnya berbasis IT itu kita langsung langsung kita, share dengan para guru-guru sehingga siswa memperoleh, apa namanya, inovasi pembelajaran baru dari gurunya lewat,
hasil diseminasi penelitian kita. Bagaimana Prof memastikan bahwa dosen ini benar-benar memahami tentang tujuan dari kampus berdampak ini, Prof? Dan juga bagaimana peran mahasiswa juga dalam mensukseskan gerakan kampus berdampak ini, Prof? Iya, kita perlu sosialisasi yang masif ya terkait ini. Saya kira gitu. Artinya gini, mulai dari, level universitas, kemudian nanti kan insya Allah kurikulum kita ini akan di-launching oleh Bu Rektor, ya sebelum kita perkuliahan dimulai akan launching kurikulum berdampak kita, kemudian setelah itu nanti, di prodi-prodi biasanya ada workshop untuk, menginternalisasi ya nilai-nilai kurikulum berdampak ini, supaya sesuai gitu antara teori dengan, konsep dengan, perilaku pembelajaran di kelas atau, suasana pembelajaran di kelas. Nanti jangan sampai, kurikulumnya berdampak, tapi proses pembelajarannya tidak berdampak gitu. Nah Hmm. ini jadi masalah. Jadi betul-betul nanti, itu akan kita sosialisasi, kemudian internalisasi di masing-masing prodi, dan kemudian, komitmen mahasiswa untuk, kontrak kuliah di awal perkuliahan itu komitmen untuk sama-sama juga, eee, be apa namanya, engage itu terlibatlah gitu dalam proses pembelajaran dengan baik sehingga, betul-betul ketika ada tugas-tugas terstruktur, mandiri yang sifatnya menyelesaikan masalah masyarakat, mereka aktif gitu ya, seperti itu. Peran mahasiswa sendiri bagaimana Prof yang diharapkan? Karena begini Prof, Iya, biasanya kan mahasiswa itu kadang-kadang kebingungan gitu ya, dengan perubahan-perubahan kurikulum yang terus berlangsung seperti itu. Sebetulnya mhm, bukan mahasiswa juga, tapi dosen juga iya iya baru beradaptasi dengan satu kurikulum, sudah ganti lagi kurikulum yang baru. Walaupun, gerakan kampus berdampak ini saya lihat bukan sebagai kurikulum baru yang iya. benar-benar secara radikal menggantikan, program kampus merdeka gitu. Nah, mahasiswa sendiri ini, sebetulnya harus berperan seperti apa? Harus bagaimana sehingga CPMK-CPMK dengan gerakan kampus berdampak ini memang benar-benar berbeda dengan, kurikulum sebelumnya yaitu kampus merdeka seperti itu. Itu seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya kan diawali di kurikulum, Merdeka itu dengan, eee, penggunaan model pembelajaran yang berbasis masalah, case method misalnya, dengan project based. Kan ini sebenarnya sudah awalnya dari situ kan. Mhm. Dan sekarang pun itu tidak dihilangkan. Artinya dalam rangka untuk meneruskan yang dulu sudah dicanangkan, case method dengan project based, itu sebetulnya kan awal dari pengenalan bagaimana kita bisa berdampak mahasiswa itu. Misalnya melalui case method. Jadi dosen di kelas itu memang betul-betul harus menghadirkan case, masalah yang Oke. dihadapi oleh masyarakat. Lalu libatkan mahasiswa dalam proses itu gitu ya. Jadi kenapa, kalau dalam, IKU itu, IKU 7 terutama, bobot nilai yang cash method dengan project based itu diakui kalau di atas 50%. Artinya memang keterlibatan mahasiswa dalam cash method dengan project based itu harus betul-betul nyata gitu. Mmm. Nah, kalau dosen yang tidak mengakui nilai itu, berarti kan tidak melaksanakan itu ya. Jadi, nah ini, jadi kita melanjutkan, makanya tadi kurikulum merdeka dilanjutkan oleh kurikulum berdampak dalam konteks yang lebih real, bagaimana mahasiswa terlibat di dalam, penyelesaian masalah masyarakat melalui, case method atau project based. Nah, ini sebetulnya yang diimplementasikan ya itu. Mhm. Nah, tinggal bagaimana dosen mendesain itu semua. Misalnya kalau saya namanya lembar kerja mahasiswa. Jadi disiapkan lembar kerja mahasiswa yang sesuai bagaimana mereka menyelesaikan masalah, case, method atau mereka project apa yang diberikan oleh mereka oleh, mahasiswa di masyarakat gitu. Jadi sebenarnya itu tinggal mengimplementasikan 2 hal itu aja, itu sudah satu hal yang luar biasa ya kalau itu terjadi gitu. Selama ini, itu tidak terjadi, Prof? Ya terjadi tapi belum ke masyarakat. Belum Jadi demonstrasi. case menyelesaikan masalah di kelas gitu ya. Di Mhm. situ dia selesai di kelas. Jadi, masalahnya itu mungkin, ya dibuat betul-betul masalah yang bisa jadi, hanya bisa dipecahkan di kelas, belum masalah yang bisa dipecahkan di luar kelas yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi bukan sesuatu masalah yang benar-benar real dihadapi Real dihadapi masyarakat masyarakat. saat ini, seperti itu Iya, ya. betul. Lalu bagaimana Prof ke depan Unila sendiri untuk, bagaimana memastikan kurikulum berdampak ini memang berjalan sesuai harapan atau sesuai tujuannya? Bagaimana metode pengukuran yang dilakukan atau metode evaluasi yang dilakukan bahwa kampus berdampak ini sudah berjalan sesuai dengan track-nya? Iya, setiap akhir semester LPMPP selalu melaksanakan, audit mutu pembelajaran. Nanti, seiring dengan itu
standar-standar auditnya itu akan kita rubah sesuai dengan standar dari kurikulum Merdeka, kurikulum berdampak. Jadi disesuaikan. Kalau dulu misalnya RPS-nya berdampak tidak? Iya. Gitu kan jelas. Jadi nanti, prosesnya sampai melibatkan mahasiswa di masyarakat tidak, gitu ya. Kalau enggak memberikan solusi. Solusi teoretik mungkin, selesailah di kurikulum Merdeka, tapi solusi yang bersifat empirik, nah ini yang kita harapkan sebetulnya, karena Hmm. langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah itu, jadi mungkin standar-standar pengukuran evaluasi itu akan kita coba kembangkan gitu lebih lebih jauh, sehingga betul-betul CPL, itu akan terukur, apakah dia tercapai atau tidak gitu. Nah itu nanti kita kan sekarang kan lagi proses nih, atau udah selesai semua mungkin audit Audit mutu, mutu iya, pembelajaran baru selesai. baru selesai. Nah itu, Oke. nanti kita di situ akan menguatkan di, instrumen-instrumen, apa namanya, standar pengukurannya yang harus kita rubah sesuaikan dengan kurikulum berdampak itu. Oke, Prof. Menarik sekali apa yang disampaikan Prof tadi membuka wawasan kita lebih jauh tentang sebetulnya bagaimana, apa yang membedakan kampus Merdeka dengan kampus berdampak ini gitu ya. Karena orang masih bertanya-tanya, Ya, walaupun sempat di-launching oleh kementerian beberapa waktu yang lalu tentang magang berdampak dan lain-lain, semua masih meraba-raba seperti itu ya, Prof. Nah, harapan Prof kepada mahasiswa, dosen, dan sivitas akademika dalam rangka mensukseskan kampus Merdeka ini seperti apa, Prof? iya, kan sebetulnya kampus ini menyiapkan, eee, apa namanya, generasi-generasi yang siap untuk terjun di masyarakat ya. Iya, dia bisa terjun masyarakat itu kan, konteksnya sangat sangat luas. Dunia usaha, dunia kerja, dunia industri, kemudian, wirausaha dan sebagainya. Jadi, eee, justru yang menjadi perhatian kita adalah, eee, harus bertransformasi dari konteks kompetensi, ya, yang berbasis kompetensi, menjadi konteks yang, berdampak ya. Artinya bukan hanya sekedar kompetensi, tapi kompetensi yang sudah betul-betul disiapkan untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi tidak terbatas pada aspek keilmuan, tapi juga aspek psikomotorik yang mereka betul-betul siap gitu ya, menjadi agen of change lah, agent of change ya. Jadi, bagaimana akan merubah, cara berpikir masyarakat, bagaimana merubah cara berpikir organisasi kalau dia masuk organisasi, bagaimana dia merubah mindset, dari masyarakat yang ini kan pekerjaan yang berat dan itu bisa dibangun oleh masyarakat ketika dia kuliah gitu ya, seperti itu. Hmm. Eee, Menurut Prof sendiri ya, Prof ya, bagaimana keterlibatan nih Mhm, dari Dudi tadi ya, dunia usaha, dunia industri, bahkan atau kita mengenal istilahnya konsep pentahelix tuh, Prof. iya, Pentahelix mungkin sudah sangat familiar begitu ya, betul. Prof. Mhm, Bagaimana ini kan kaitannya dengan bagaimana memberikan solusi yang konkret, yang relevan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu. iya, Nah, itu kan pasti akan melibatkan berbagai macam stakeholder, iya. terutama yang pentahelix ini. Nah, bagaimana memastikan bahwa ada keterlibatan dari stakeholder stakeholder tersebut dalam proses kampus berdampak seperti ini? Apakah perlu dilakukan kolaborasi secara lebih intensif atau seperti apa, Prof? Iya, sebetulnya kan kalau kita ngelihat juga istilah konsep dari bawah ya dulu pemerintah membuat, semacam permen terkait dengan dulu isinya kalau di sekolah menengah atau sekolah pendidikan dasar dan menengah itu, ada istilahnya komite sekolah. Ya, ada komite sekolah. Komite sekolah itu sebetulnya itu, sebuah lembaga yang dibentuk oleh, masyarakat yang menghubungkan antara sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja supaya mereka terlibat mengembangkan sekolah. Nah, sama dengan di perguruan tinggi, ya kita memang tidak ada, komite perguruan tinggi, nggak ada. Tetapi, ya perguruan tinggi itu sudah inherent dengan yang namanya dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Oleh karena itu sinergitas yang saya bilang tadi itu. Dan mereka tuh menyadari bahwa mereka itu kan sebetulnya, eee, mutualisme yang simbiosis mutualisme ya. Kenapa? Karena mereka butuh, SDM yang berkualitas, gitu kan, dan kita ada persiapan SDM yang berkualitas itu. Nah, kalau industri selama ini, jauh dari perguruan tinggi itu sebenarnya salah, karena bukan salah, maksudnya ya tidak tepat lah, karena, sebetulnya kan sumber daya yang ada itu kan harusnya dihasilkan perguruan tinggi gitu. Nah, makanya kan di perguruan tinggi besar, Expo menghadirkan, dunia usaha, dunia industri, ya yang saat sekarang ada KSTI, Konferensi Sains Teknologi Indonesia itu Mhm. di ITB, yang mengundang para ilmuwan itu,
itu industri, itu diundang untuk memamerkan semuanya dan itu mahasiswa, bisa tertarik bagaimana mereka, bisa mulai mengenal dunia industri dan sebagainya. Nah, itu saya kira dan itu kan luar biasa kalau misalnya di, Unis Lampung misalnya begitu ya, ada ya kalau saya di Fakultas Teknik sudah pernah lihat ada expo berbagai, industri, berbagai dunia usaha gitu dan itu sangat sangat berlanjutan sangat bagus ya, untuk mahasiswa gitu. Saya kira itu. Jadi sebetulnya, kita sudah berusaha untuk mengembangkan pola komunikasi, pola kerjasama, ya pola sinergitas lah antara dunia usaha dan industri dengan perguruan tinggi. Dan sudah lama itu sebetulnya. Cuman mungkin, apa namanya, ya tinggal, kemauan, willing-nya, kemauan baik saja bagaimana untuk meneruskan ini dan saya kira ini peluang yang sangat besar untuk mahasiswa gitu ya, Oke, Prof. Terakhir, Prof. Bagaimana pesan-pesan Prof. Abe kepada para mahasiswa yang saat ini mungkin Hmm. masih galau gitu ya, Prof, ya, tentang masa depannya, bagaimana transformasi pendidikan terus berlangsung, sementara mereka harus terus beradaptasi dengan cepat dengan perubahan-perubahan itu. Pesan-pesannya Prof kepada mahasiswa untuk karir mereka di masa depan, kiprah mereka di masa depan. Iya, eee, kita tahu kan sekarang memang, agak sedikit, ya kalau saya bilang masa-masa disorder ya, keteraturannya yang sangat, tidak keteraturan itu maksudnya. Keteraturan yang Kalau tidak di teratur ya, Prof. kalau di fisika itu namanya apa, entropinya terlalu tinggi ya. Tetapi, ada hal yang membuat, seseorang bisa eksis bahkan dia, mungkin bisa, apa namanya, menjadi pribadi yang unggul tetap gitu ya, dengan apa, dengan cara konsisten sebenarnya, ini kita konsisten. Jadi, kalau dulu kan kita dibilang disiplin gitu ya. Mhm. Nah jadi, dan sadar peran kita sebagai mahasiswa itu kan tugasnya belajar ya. Nah itu, belajar itu bukan hanya membaca buku tapi juga bagaimana kita belajar dengan masyarakat, belajar, apa namanya, di luar, bidang kita karena, pekerjaan kita di depan itu atau tantangan ke depan itu kan multidisiplin. Betul sekali. Nah ini juga yang harus dipahami oleh mahasiswa bahwa, eee, Anda boleh kuliah di satu jurusan, tapi Anda harus bisa, menggapai semua, kemungkinan, ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini gitu ya. Eee, saya tidak meragukan karena terkait dengan dunia digital, karena mereka sendiri lahir saat digital itu sedang booming gitu. Saya Mmm, tidak menjadi khawatir gitu ya. Tapi, satu hal yang membuat, kita akan terus eksis adalah, bahwa kompetensi iya, yang core kompetensi yang harus kita miliki, itu harus dibarengi oleh apa yang disebut dengan, karakter kuat gitu ya. mhm, Sebagai pribadi yang punya karakter kuat, terbuka gitu ya, kemudian, selalu cara berpikirnya berkembang, istilahnya sekarang growth mindset growth ya, itu mindset. yang tuh harus dibuka dan tentu saja jangan lupa bahwa, dunia ini membutuhkan, eee, ruang kerjasama yang sangat luas. Artinya, jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung ya. Nah itu juga bagian yang itu. Artinya gini, salah satu yang buat banyak sukses adalah, jangan malas untuk mempelajari bahasa. Itu karena Mmm, cara untuk kita bergaul dengan semua orang. Gitu ya. Ini juga yang membuat, kita juga punya punya alternatif gitu ya. Karena saya lihat mahasiswa-mahasiswa saya yang, eee, secara akademik dia tidak bagus, tapi bahasanya bagus, mmm. dia bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri gitu ya. Nah ini juga peluang yang besar. Jadi, sekali lagi, eee, konsistensi, disiplin, kemudian, apa namanya tadi, membangun kolaborasi sebaik-baiknya dan menguasai berbagai bahasa yang penting itu sebetulnya ya, untuk Nah, masa itu depan. perlu dicatat Sobu. Jadi konsistensi dalam belajar, Iya harus punya karakter yang kuat, iya, dan jangan seperti katak dalam tempurung. Terus belajar berbahasa, seluruh bahasa di dunia dikuasain karena itu akan membuka pintu-pintu peluang yang jauh lebih besar dalam melihat dunia. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Abe yang sudah sama-sama. berkenan untuk bercerita pada sore hari ini. Dan cukup sekian teman-teman Sobu untuk episode You Talks kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.